Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatahu fid dunya 'ala dawam wa akramana 'ala ghairina min jami'il hayawanati wal hawam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abdan Sapuro, Perumahan Citra Indah City, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, memasuki malam tanggal 3 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajahah di musola yang kita cintai ini, semata-mata niat di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu. Di samping juga kita niat i'tikaf, niat silaturahim, niat memakmurkan masjid atau musola, juga niat memakmurkan majlis ilmu, serta niat mensiarkan dan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang kita cintai, yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dan dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan ampunan dosa. Dan kita doakan semoga dengan barokah sababiyah kita duduk di majlis ilmu yang mulia ini, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, anak cucu kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah
semoga dan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita, baik saudara senasab, saudara daging dan ataupun saudara seiman, seagama, seakidah yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan kita doakan semoga anak cucu kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tazulu biha Habib Rizik Syihab. Salatan tazulu biha Habib Rizik Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan taduru biha bin samain wa ma ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah.
Tadinya malam ini saya akan memenuhi permintaan dari salah seorang jamaah Majelis Ilmu Mushola Abdan Sapuro yang pada pertemuan taklim malam Sabtu yang lalu beliau request agar malam ini taklim materi tentang kurban. Namun oleh karena yang requestnya tidak hadir, jadi sama aja. Baik, malam ini saya akan menyampaikan materi tentang kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Sebenarnya kisah ini pun ada hubungannya, ada kaitannya dengan masalah kurban. Bahkan penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan peristiwa di mana peristiwa ini menjadi asal mula disyariatkannya berkurban. Jadi asal mula disyariatkannya berkurban pada setiap tahun, tepatnya pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudahnya yang disebut ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Asal mula disyariatkannya berkurban adalah berangkat dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail, untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Mengenai peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-37, yaitu surah As-Saffat juz 23 sebanyak 9 ayat, dari mulai ayat 99 sampai ayat 107. Sebanyak 9 ayat tersebut isinya menceritakan tentang peristiwa penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh ayahandanya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Baik, kita baca dulu ayatnya. Dalam Al-Quran surah yang ke-37, yaitu surah As-Saffat juz 23 ayat 99, ayat 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, sebanyak 9 ayat. Ayat 99 berbunyi, wa qala inni jahibun ila rabbi sayahdin. Itu ayat 99. Ayat 100-nya, Rabbi habli minas sholihin. Ayat 101 berbunyi, fabasyarnahu bigulamin halim. Ayat 102 berbunyi, Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maja tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin.
Ayat berikutnya, ayat berapa? Nggak diperhatikan ya. Terkesima mendengar kori terbaik. Jaga teraya. Kori terbaik MTQ Musabaqah Tilawatul Kuburan. Ayat berikutnya berbunyi, Palamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin. Ayat 106 berbunyi, inna hadzalahu al balaul mubin. Ayat 107 berbunyi, wa badainahu bidib'in 'adzim. Baik, kita artikan ayat demi ayat dari ayat 99 sampai ayat 107. Yang keseluruhan isi ayatnya menceritakan tentang kisah, tentang peristiwa penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh ayahanda beliau yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita artikan ayat yang ke-99. Waqala, dan telah berkata Ibrahim, inni jahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi ke suatu tempat di mana aku diperintahkan oleh Tuhanku Allah untuk menyembahnya dan untuk beribadah kepadanya serta untuk berdakwah. Dan Tuhanku Allah akan memberikan petunjuk kepadaku terhadap apa yang menjadi kebaikan bagi agamaku. Jadi Nabi Ibrahim pada suatu ketika beliau berangkat ke suatu tempat atas petunjuk Allah, di mana di tempat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan untuk berdakwah menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat yang ada di tempat itu. Dan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku terhadap apa yang menjadi kebaikan bagi agamaku. Kemudian di tempat itu selama puluhan tahun lamanya Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah dengan satu doa, yaitu beliau ingin oleh Allah dikaruniai seorang anak. Ketika Nabi Ibrahim masih beristri Siti Sarah, dikaruniai oleh Allah seorang anak, yang lalu anak tersebut juga oleh Allah diangkat menjadi seorang nabi yang bernama Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dalam pernikahannya dengan Siti Hajar selama puluhan tahun, sampai konon menurut sejarah Siti Hajar sudah berusia 70 tahun namun belum juga dikaruniai anak. Maka di tempat itu selama puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan satu permohonan, ingin dianugerahi seorang anak. Nabi Ibrahim selalu berdoa dengan doa, Rabbi habli minas sholihin. Allah. Artinya, Rabbi, ya Tuhanku, habli minas sholihin, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang soleh.
untuk membantuku berdakwah dan beribadah dan menemaniku dalam kesunyian. Itulah doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim di tempat itu kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim ingin dianugerahi oleh Allah seorang anak. Berkat kesabaran Nabi Ibrahim dalam berdoa kepada Allah, berkat kesabaran Nabi Ibrahim dalam memohon kepada Allah, maka lalu akhirnya Allah pun memperkenankan doanya, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-101. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Fabasyarnahu, maka lalu kami, kata Allah, memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bigulamin halim, dengan menganugerahkan seorang anak laki-laki yang amat sabar, yang bernama Ismail alaihi salam. Akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Siti Hajar yang diberi nama Ismail alaihi salam. Namun sayang, menurut riwayat, baru saja anak itu berusia 7 tahun. Dan menurut riwayat lainnya ada yang mengatakan baru saja anak itu berumur 12 tahun. Malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-102. Kalau perhatikan ayatnya, jangan mata melek, mulut mangap, pahitanya berapa? Meneketehe. Nah, berarti badannya di musola tapi hatinya melayang di mana-mana. Itu namanya nggak konsen. Badannya ngaji di musola tapi hatinya ada di warung kopi. Baik, ayat berapa sekarang? 2. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-102-nya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Allah. Enggak kuat napasnya. Baik, kita artikan ayat ini, ayat 102. Palamma maka tatkala balago Ismail telah sampai pada usia sanggup, balago Ismail telah sampai ma'ahu bersama Ibrahim as-sa'ya pada usia sanggup. Maksudnya maka tatkala Ismail sudah sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, menurut satu riwayat pada waktu itu Ismail sudah sampai usia 7 tahun. Dan menurut riwayat lainnya pada waktu itu Ismail sudah sampai pada usia 12 tahun. Yang jelas, terlepas dari apakah pada waktu itu Ismail sudah sampai pada usia 7 tahun ataupun 12 tahun, yang jelas pada saat itu Ismail sudah sampai pada usia sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim untuk berdakwah menyampaikan ajaran Allah di muka bumi. Nah, ketika Ismail sudah sampai pada usia seperti itu, qala, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat fil manami di dalam mimpi
anni bahwasanya aku ajbahuka itu menyembelih kamu. Pandur maka pikirkanlah olehmu nak, majataro bagaimana pendapatmu, wahai anakku Ismail. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah olehmu bagaimana pendapatmu. Nabi Ibrahim minta pendapat sama anaknya. Oleh karena anaknya yang bernama Ismail seorang anak yang soleh, seorang anak yang taat, patuh tunduk terhadap perintah Allah dan sangat sabar, maka anak yang soleh menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan ridho Allah. Apa kata Ismail? Qala Ismail mengatakan, ya abati wahai ayahku, if'al kerjakanlah matuk marun. Ya abati al matuk marun, wahai ayahku kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah, menerima perintah Allah dan ketetapannya. Lakukan saja. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan saja. Aku akan menerimanya. Itu jawaban anak yang soleh. Berbeda dengan jawaban anak yang tolih. Kan ada solih, ada tolih. Kalau anak yang solih berarti anak yang baik. Lawan daripada solih ada tolih pakai to. Anak yang tolih berarti anak yang tidak baik, anak yang durhaka, atau anak yang tolol. Tolih, tolol. Berbeda dengan jawaban anak yang tolol, anak yang tolih. Coba kalau ngomongnya sama anak yang durhaka, nah, ya ada apa ya? Tadi semalam ayah mimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu nak? Anak yang durhaka jawab begini, ayah aja disembelih udah tuaan, saya kan masih muda. Gitu. Kalau ada yang tolol begitu jawabannya, ayah kan udah kenyang hidup dalam dunia udah lama, saya kan masih muda, ayah aja yang sembelih sendiri. Tapi Ismail anak yang soleh jawabannya nggak begitu. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, mengenai ayat ini, asal mulanya begini. Asal mulanya kan dulu sebelum Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, dulu Nabi Ibrahim pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing. Banyak gak? 1000 banyak gak? Banyak. Kalau 1 ekor kambing harganya 3 juta kali 1000 berapa tuh? 3 miliar. Ada yang di kita yang kurbannya 3 miliar? Nggak ada. Nggak ada. Sekalinya ada, pengen diumumin di televisi, pencitraan. Baik. Pada waktu Nabi Ibrahim berkurban dengan 1000 ekor kambing dan 300 ekor kerbau. Banyak gak? Kalau 1 ekor kerbau harganya katakanlah 20 juta aja dulu. Kali 300 berapa tuh? Udah 6 M itu. Udah 6 miliar. Tambah tadi berapa? 3 miliar, udah 9 miliar tuh. Ini belum selesai ini. Satu lagi masih ada unta. Serta berkurban dengan 100 ekor unta. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim berkurban dengan 1000 ekor kambing dan 300 ekor kerbau dan 100 ekor unta. Kalau umpama 1 ekor unta harganya 50 juta kali 100 berapa? 5 M lagi ya? No, udah berapa M tuh? Udah 14 M tuh. Meter. Ternyata Nabi Ibrahim orang kaya.
Ibrahim punya peternakan yang begitu banyak, yang sulit untuk dihitung peternakannya. Sampai-sampai konon menurut sejarah, peternakan Nabi Ibrahim yang begitu banyak itu dijaga oleh 12 ekor anjing. 12.000 ekor anjing peternakannya. Dijaga oleh 12.000 ekor anjing. Setiap seekor anjing itu memakai kalung emas. Berarti 12.000 kalung emas. Ternyata Nabi Ibrahim orang kaya. Tapi walaupun Nabi Ibrahim kaya, tapi di hatinya tidak ada tempat cinta kecuali hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim hartanya tidak ditaruh di hati, tapi ditaruh di tangan. Begitu ada yang minta dikasihin. Kalau kita terbalik, harta ditaruh di hati, ada yang minta nggak dikasih, tapi iman ditaruh di tangan. Ada yang minta dilepas iman tuh. Naudzubillah min. Itulah ciri orang munafik di zaman sekarang. Bedanya orang munafik dengan orang mukmin di zaman sekarang. Kalau orang mukmin yang benar-benar mukmin sejati, rela mengorbankan jiwa raganya, rela mengorbankan nyawanya untuk agamanya. Rela mengorbankan nyawanya, rela mengorbankan jiwa raganya, bahkan rela mengorbankan seluruh harta bendanya untuk menjaga agamanya. Tapi kalau orang munafik sebaliknya, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan pangkat, demi mendapatkan kekayaan, demi mendapatkan harta kekayaan, rela mengorbankan agama. Itu orang munafik seperti itu. Banyak nggak sekarang orang yang begitu? Banyak. Menjual agama demi harta, tahta, dan wanita. Naudzubillah min. Nabi Ibrahim orang kaya ternyata. Nah, ketika Nabi Ibrahim pada waktu itu berkurban dengan 1000 ekor kambing dan 300 ekor kerbau dan 100 ekor unta, itu manusia yang hidup pada waktu itu dan seluruh malaikat merasa kagum kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak kagum coba? Berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, 100 ekor unta. Yang merasa kagum bukan hanya dari kalangan manusia, sampai malaikat-malaikat seluruhnya kagum kepada Nabi Ibrahim, kagum atas keberanian Nabi Ibrahim dalam mengorbankan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan para fakir miskin. Kagum para malaikat terhadap kedermawanan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sendiri masih merasa kurang. Nabi Ibrahim sendiri masih merasa kurang. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan begini, seandainya pada waktu itu Nabi Ibrahim pernikahannya dengan Siti Hajar belum dikaruniai anak selama 70 tahun lebih. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan begini, seandainya Allah menganugerahkan kepadaku seorang anak laki-laki, niscaya akan aku korbankan anak ini untuk Allah, akan aku sembelih. Nah, ternyata ini jadi najar, jadi janji Nabi Ibrahim kepada Allah. Akhirnya ditagih oleh Allah melalui mimpi. Mimpi ini berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Malam pertama Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail. Padahal itu anak yang sudah puluhan tahun, sangat didambakan kehadirannya dalam pernikahannya dengan Siti Hajar, anak semata wayang dari Siti Hajar. Puluhan tahun berdoa ingin punya anak, begitu usia 7 tahun terimpikan anaknya disembelih. Itu malam pertama Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail. Seperti yang diceritakan dalam ayat tadi, ayat berapa ingat gak? 102 ya? Benar ya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami ani adbahuka fangdur ma taro. Maka tatkala Ismail sudah sampai pada usia sanggup berusaha bersama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih kamu. Itu malam pertama Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail.
Sampai-sampai siangnya diobrolkan dengan Ismail. Artinya Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anaknya, apakah mimpi ini dilaksanakan atau tidak. Ternyata anaknya malah mengatakan, If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Aku akan menerimanya. Enggak apa-apa aku sembelih ayah sama ayah. Cak, baik disembelih ayah. Luar biasa solehnya Nabi Ismail. Baik kita jawabannya ayah aja duluan. Saya udah tua. Kita kan belum nikah. Allah Akbar. Tanggung nih cerita belum selesai ya. Jam berapa ini? Jam 9 kurang 20. Jam 9 kurang 20. Baik, 20 menit lagi. Kita pasin sampai jam 9 mudah-mudahan pas. Nah, itu malam pertama mimpi seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim masih merasa ragu, masih merasa bingung. Apakah mimpi ini bersumber dari Allah dan merupakan perintah Allah, atau mimpi ini datang dari syaitan? Masih ragu Nabi Ibrahim. Belum dilaksanakan, padahal anaknya sudah mengatakan kerjakan saja. Malam kedua mimpi yang sama terulang kembali. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, tadi malam aku mimpi lagi menyembelih kamu. Tetap anaknya menjawab, If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu malam kedua. Tapi belum dilaksanakan Nabi Ibrahim. Takut ini datangnya dari syaitan. Memasuki malam ketiga, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Sampai 3 kali berturut-turut tuh 3 malam. Baru setelah mimpi yang ketiga baru dilaksanakan mimpinya. Nabi Ibrahim siang harinya berkata kepada Siti Hajar, wahai istriku Hajar, coba kamu Ismail kamu dandanin, pakai pakaian yang bagus, yang indah, dandanin biar cakep. Akan aku ajak dia ke tempat jamuan, padahal mau disembelih. Bilangnya ke istrinya begitu, mau diajak jalan-jalan. Nggak mungkin bilang, wahai istri aja istriku, anak kita mau sembelih, nggak mungkin. Tetap bilangnya mau diajak jalan-jalan ke tempat jamuan, yaitu ke kota Mina. Maka sekarang di Mina setiap tahun itu diadakan penyembelihan hewan kurban dan penyembelihan dam haji atau denda bagi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji itu membayar dam seekor kambing, menyembelih seekor kambing di sana. Nah, setelah mimpi yang ketiga kalinya baru dilaksanakan. Kita baca ayat berikutnya. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berada di kota Mina dan akan melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, artinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail keduanya berserah diri kepada Allah, akan melaksanakan perintah Allah, menerima perintah Allah dan ketetapannya. Watallahu lil jabin, dan pada waktu itu Nabi Ibrahim telah membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Dan perintah Allah untuk menyembelih Ismail benar-benar dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan pisau yang dipegang di tangannya. Dan pisau itu sudah digosok-gosokkan ke lehernya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi di luar dugaan.
itu pisau enggak mempan menyembelih leher Ismail, karena Allah enggak mengizinkan. Allah hanya sekedar menguji saja sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, sejauh mana kesabaran Nabi Ismail untuk menerima perintah Allah, sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim akan lebih mencintai anaknya atau lebih mencintai Allah? Ternyata terbukti Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah ketimbang mencintai anaknya, sampai rela menyembelih anaknya sendiri. Itu sudah dilakukan, cuma nggak mempan karena Allah nggak mengizinkan. Allah melarang kepada pisau, hei pisau, tumpul kau, tumpul pisau yang nurut sama Allah. Seperti Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Raja Namrud. Kata Allah, ya narukuni badam wassalamun ala Ibrahim. Hei api dingin api, selamatkan Ibrahim. Selamat. Nabi Ibrahim tidak terbakar sehelai rambut pun. Padahal itu berhari-hari dibakar oleh Raja Namrud. Karena api disuruh sama siapa? Sama Allah yang Maha Kuasa. Sama ini juga pisau yang pada pisaunya tajam sekali. Ya seperti pisau cukur lah, coba pisau cukur. Wah. Tapi nggak mempan karena pisau disuruh tumpul oleh Allah, nggak mempan. Udah digosok-gosok kan. Terus Nabi Ibrahim ngambil batu, dihajar batu, klak, belah. Kok batu belah tapi ini leher nggak belah? Karena Allah nggak mengizinkan. Pada waktu itu Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikutnya, wa ya nadainahu ayya Ibrahim, dan kami, kata Allah, panggil dia, hei Ibrahim. Stop. Nabi Ibrahim mendengar suara panggilan dari Allah, hei Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu, engkau telah mempercayai bahwa mimpi itu adalah perintahku, perintah Tuhanmu, dan engkau benar-benar telah melaksanakan perintahku. Kata Allah, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami, kata Allah, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di ayat 106-nya Allah menegaskan, inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail alaihis. Ternyata Allah hanya sekedar menguji ketaatan Nabi Ibrahim, menguji ketaatan Nabi Ismail, menguji kesabaran Nabi Ibrahim, menguji kesabaran Nabi Ismail dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Akankah Nabi Ibrahim lebih mencintai anaknya ketimbang mencintai Allah? Ternyata terbukti bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah, sehingga oleh Allah diminta untuk menyembelih anaknya, dilakukan demi membuktikan kecintaannya kepada Allah, rela mengorbankan anaknya. Coba kalau iman kita seperti itu, mantap kita. Kita boro-boro dimintain sedekah 100.000 aja. Luar biasa. Maka Nabi Ibrahim wajar kalau mendapatkan gelar dari Allah Khalilullah, artinya kekasih Allah. Nih. Lalu ayat 107-nya berbunyi, wa badainahu bidibhin azim, dan kami, kata Allah, tebus Ismail, kami tebus anak itu Ismail bidibhin azim, dengan sembelihan yang agung, yaitu Idul Adha, hari raya kurban yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seantero dunia, di berbagai belahan dunia, pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, umat Islam banyak yang melakukan ibadah kurban. Diganti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, artinya kekasih Allah atau sahabatnya Allah,
Itu para malaikat protes. Percaya enggak? Para malaikat protes, percaya enggak? Saya. Jawab kenapa? Saya. Lah, menjawab percaya, monggo. Menjawab enggak percaya juga monggo. Yang penting jawab aja. Gratis kok. Percaya enggak? Saya. Malaikat protes kepada Allah. Percaya enggak? Saya. Kalau umpama enggak percaya, penasaran, tanya aja langsung sama malaikatnya. Di mana malaikat? Cari sendiri sama lu. Kalau enggak percaya sama gua, Pak. Nah, para malaikat protes. Terutama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Allah ya Rabb, bagaimana mungkin engkau menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah? Dia kan manusia biasa. Dia sibuk dengan urusan istrinya, anak-anaknya, urusan harta bendanya, peternakannya yang begitu banyak. Sibuk dengan urusan dunia." Apa jawab Allah? Kata Allah, "Engkau jangan melihat bentuknya, engkau jangan melihat hartanya, engkau jangan melihat kekayaannya, tapi lihat hatinya. Tidak ada tempat cinta di hatinya, melainkan cinta kepadaku," kata Allah. Hei Jibril, kalau engkau enggak percaya, silahkan kau cek Ibrahim, tes Ibrahim. Akhirnya besok harinya malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim untuk mengetes apa benar kata Allah bahwa di hati Nabi Ibrahim tidak ada tempat cinta kecuali cinta kepada Allah. Nggak ada harta, nggak ada jabatan di hati, hanya ada cinta kepada Allah. Didatangi, dicek, dites oleh malaikat Jibril. Saat itu malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim menjelma sebagai manusia. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim sedang duduk di atas anak sebuah bukit sambil memandang peternakannya yang begitu banyak tiada terbilang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai hamba Allah, dermakanlah kepadaku seekor dari peternakanmu." Kata Nabi Ibrahim begini, "Cobalah engkau berzikir kepada Allah, maka sepertiga dari peternakanku akan aku berikan kepadamu." Lalu malaikat Jibril yang saat itu menjelma sebagai manusia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan, "Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh." Nah, ini zikir yang dibaca oleh malaikat Jibril saat itu. Maka akhirnya sepertiga dari peternakan Nabi Ibrahim resmi diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril yang saat itu menjelma sebagai manusia. Awalnya Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat Jibril karena dia menjelma sebagai manusia. Karena malaikat itu mancala putra, mancala putri, bisa menjelma sebagai apa aja, bisa menjelma jadi ular, jadi burung, bisa jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek. Itu malaikat. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Cobalah engkau berzikir sekali lagi, maka seperdua atau separuh dari peternakanku akan aku berikan kepada kau." Akhirnya malaikat Jibril berzikir lagi, "Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh." Maka akhirnya seperdua dari peternakan Nabi Ibrahim yang jumlahnya tiada terbilang diberikan kepada malaikat Jibril. Kata Nabi Ibrahim, "Coba engkau berzikir sekali lagi seperti tadi, maka seluruh peternakanku milik kamu." Akhirnya malaikat Jibril berzikir lagi, "Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh." Akhirnya resmi seluruh peternakan
peternakan Nabi Ibrahim diserahkan kepada malaikat Jibril yang saat itu menjelma sebagai manusia. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim. Baru beberapa langkah dipanggil Nabi Ibrahim oleh malaikat Jibril. Ya Ibrahim, intadir ya ta'al. Wahai Ibrahim, tunggu sebentar. Aku enggak butuh itu semua. Karena sebenarnya aku ini malaikat Jibril, enggak butuh peternakan. Aku hanya mengetes sejauh mana kecintaanmu kepada Allah. Apakah engkau lebih mencintai peternakanmu daripada mencintai Allah? Ternyata di hati Nabi Ibrahim tidak ada cinta kecuali hanya cinta kepada Allah. Sampai rela menyerahkan seluruh peternakannya kepada malaikat Jibril yang saat itu menjelma sebagai manusia. Kita boro-boro begitu. Hari Jumat ada kelopak lewat. Pura-pura tidur. Mana nggak tidur ini, pura-pura tidur. Begitu udah lewat, ngomong dalam hati, selamat deh. Katanya cinta sama Allah. Kok ada kelopak lewat pura-pura tidur? Yang namanya cinta, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, apapun yang Allah minta, berikan semuanya kepada Allah. Allah ganti. Disitulah kelemahan iman kita, keyakinan kita kepada Allah belum mantap. Apalagi mengorbankan nyawa untuk agama Allah, untuk putusan Allah, untuk kekasih Allah. Masih jauh kita mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Jumat depannya, lewat lagi kelopak. Sekarang mah nggak pura-pura tidur. Tangannya masuk ke sakunya ngambil uang. Cuma dia ngambil uangnya nggak dilihat dulu, dimasukkan, tok, sudah lewat. Pas bubaran Jumatan, dia nyari uang. Uang saya yang 100.000 mana ya? Yang 2.000 enggak, yang 2.000 ada nih. Wah, jangan-jangan tadi jangan dimasukin 100.000-an nih. Aduh, salah masukin nih. Datang lagi ke Merbot. Merbot, maaf, tadi saya salah masukin sodako. Allahu Akbar. Masya Allah sampai segitunya. Nauzubillah min. Katanya cinta sama Allah kok sampai segitunya. Kita masih jauh, makanya kita kalau nanti daerah dimasukkan ke surga, untung banget kita. Untung masih dimasukkan ke surga. Untung banget. Lah kita mah ibadah jelek, sedekah pelit. Sekali sedekah riya, pengen ketahuan orang, disebut-sebut, dibilang-bilang sama orang. Ya akhirnya nggak terima sedekahnya. Nauzubillah min. Apapun kebaikan, apapun amal soleh, apapun amal ibadah yang kita lakukan, mahdo atau ghairu mahdo, kalau dasarnya riya, itu nggak diterima oleh Allah. Bahkan orang tersebut nantinya diharamkan masuk surga. Karena orang yang riya sebenarnya dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Namanya syirkul asghar, syirik kecil. Dalam hadis Rasulullah menegaskan, Innallaha ta'ala harrama jannata 'ala kulli buraqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan surga atas setiap orang yang ibadahnya riya, ingin diketahui oleh orang lain, ingin dipuji, mengharapkan pujian. Nauzubillah min. Yuk kita dasari kebaikan apapun, amal saleh apapun, ibadah apapun yang kita lakukan kepada Allah, baik mahdo ghairu mahdo, benar-benar didasari lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Malam ini saya ngaji bukan karena si A, bukan karena si B, tapi karena mengharap ridho Allah. Si A ngaji, enggak ngaruh buat saya, tetap saya ngaji gitu. Ini kadang-kadang kita ngaji karena orang lain ngaji, kita ngaji, orang lain enggak, kita lah masa untuk kebaikan diri sendiri bergantung kepada orang lain. Dan lebih konyol lagi, lebih ironis lagi, lebih menjadikan mau berbuat baik gak jadi gara-gara keburukan orang lain. Jangan sampai keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita menghalang kita untuk berbuat baik. Tetap berbuat baik lakukan. Itu. Kita harus jadi orang cerdas, jangan jadi orang bodoh. Enggak jadi melakukan kebaikan hanya karena melihat keburukan orang lain. Itu kan kita bodoh namanya itu. Padahal kita melakukan kebaikan untuk siapa? Ya untuk kita sendiri. Dan pahalanya akan kembali kepada kita. Asal benar-benar didasari lillahi ta'ala. Pas jam 9 ya? Ya dikit bonus lah. Kan mau lebaran kita lagi. Demikian talim kita malam ini.
Tadinya saya mau membahas masalah itu, request. Saya udah nulis 4 lembar tuh. Udah nulis 1 lembar persiapan. Kan yang request nggak hadir. Mudah-mudahan panjang umur deh yang requestnya. Dihubungi kan bisa. Demikianlah tali kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas dalam tali yang mulia ini dari awal hingga akhir, seluruhnya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai daya, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ash syaf'i wad darani. Atayyaji rabbal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pamana mirakatihi wadidal husna bi'udnatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'abatin minal fitani wa mu'abatin minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana zidna malam barakaya fina li ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul